Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pemanfaatan teh hijau Camellia sinensis terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Dengan anggota kelompok Widodo Hardianto, Ica Emilia, Nancy Yatika, Masita Putri, Faridatul Hikmah, Intan Rahma Lailatul, Alivia Yurinda, Yusril Hadi, dan Selvia Wulandari. Teh dan teh hijau. Teh adalah minuman yang sudah dikenal khas di Indonesia, bahkan di dunia. Teh Camellia sinensis merupakan hasil dari olahan pucuk tanaman kering dengan proses tertentu. Teh juga salah satu minuman yang mengandung kafein yang dapat dihidangkan dengan air panas ataupun air dingin. Teh hijau merupakan tanaman yang banyak dikembangkan di Asia Tenggara sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional dengan proses produksi menonaktifkan enzim panas polidenol oksidase panas di pucuk daun segar, yakni dengan cara pemanasan menggunakan uap panas. Jenis-jenis teh yaitu ada white tea, black tea, green tea, oolong tea, red tea, dan pu'er tea. Sejarah teh hijau. Teh hijau ini berawal dari Cina. Pada awalnya Cina menggunakan teh hijau sebagai pendukung pengobatan sejak 4.000 tahun yang lalu. Pada tahun 1994, kalangan ahli kanker juga menyebutkan bahwa mengonsumsi teh hijau ini dapat membuat terhindar dari kanker. Pada abad ke-6 Masehi, tradisi minum teh yang awalnya berasal dari Cina ini mulai merambat ke negara Jepang, yakni pada zaman kemakmuran. Pendeta Eisai dan Dogen menyebarkan ajaran Zen, yakni mulai memperkenalkan matcha, teh hijau dalam bentuk bubuk, sebagai obat. Di Indonesia sendiri, teh hijau dibawa pertama kali oleh penjajah Belanda. Teh hijau yang berasal dari Indonesia mampu diekspor ke negeri kincir tersebut. Sejak saat itulah teh hijau terus dikembangkan dan diperluas penanamannya. Morfologi dari teh hijau. Teh hijau ialah salah satu tanaman yang berasal dari famili Tiaceae yang berasal dari pohon berwarna hijau dengan tinggi 10-15 meter yang tinggal di alam bebas dengan tinggi pohon kurang lebih 0,6 sampai 1,5 meter jika dibudidayakan sendiri. Daunnya panjangnya 5-30 cm dan lebarnya 4 cm. Bunganya wangi putih berpasangan berdiameter 2,5-4 cm. Kemudian buahnya berbentuk pipih, bulat, dan terdapat 1 biji dalam masing-masing buah. Rantingnya ujung berambut berwarna coklat kehijauan. Manfaat dari teh hijau memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan kanker, mencegah penyakit jantung dan stroke, mencegah serangan influenza, memperkuat gigi, melawan bakteri dalam mulut, dan mencegah osteoporosis. Mampu melawan saluran gastrointestinal dan mengalami keracunan. Kandungan dari teh hijau menghasilkan metabolit sekunder yakni alkaloid, flavonoid, steroid, savonoid, diterpenoid. Selain itu, teh hijau juga mengandung zat bioaktif. Zat tersebut digolongkan menjadi 4 kelompok besar antara lain golongan fenol, golongan bukan fenol, golongan aromatis. 4 golongan tersebut mengandung teopilun, teobromin, lemak, saponin, minyak esensial, karoten, vitamin C, vitamin A, vitamin B1, B2, B12, dan lain-lain. Kandungan teh hijau untuk menurunkan tekanan darah. Teh hijau memiliki kandungan yang cukup banyak, salah satunya terdapat 2 komponen utama teh hijau yang memiliki peran penting dalam efek menurunkan tekanan darah, yaitu sebagai katekin dan L-theanine. Kelebihan dan kekurangan teh hijau. Kelebihannya, kandungan polifenol dalam teh hijau dapat berfungsi sebagai pencegahan kanker, bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, antikarsinogenik, dan antimikroba, menjaga kesehatan kardiovaskular, menjaga kesehatan mulut, salah satu sumber alami fluorida. Kekurangannya, teh hijau memiliki kafein yang tinggi yang dapat menyebabkan ketergantungan, menyebabkan susah tidur karena kadar kafeinnya, mengurangi penyerapan zat besi, dan penyerapan zat besi yang berkurang dapat memperparah anemia. Farmakinetik dan farmakodinamik teh hijau. Farmakinetik teh hijau yang telah dikonsumsi akan langsung diproses dan dalam pencernaan, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.
Farmakokinetik dari kandungan teh hijau yakni katekin berkisar 1,6 jam dan waktu paruh ketiganya 3,4 kurang lebih 0,3,1. Farmakodinamik, sedangkan waktu paruh dari mengonsumsi teh hijau ini kurang lebih 5-5,5 jam. EGCG akan diekspresikan dalam urin dalam waktu 8 jam. Pemanfaatan kandungan teh hijau dalam produk kesehatan, teh dan manfaatnya sangat gencar dilakukan di pertengahan milenium 20 hingga saat ini. Juga produk teh dan juga manfaatnya masih gencar dilakukan dan diteliti oleh para ahli. Kandungan katekin dan tiflavin sangat cocok dimanfaatkan melalui cara pelepasan perlahan. Terdapat juga produk teh hijau yang digunakan sebagai jelly dan permen karet, di mana dalam produk tersebut kaya akan polifenol dan katekin yang dikombinasikan dengan gula, aspartam, dan maltitol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu dari manifestasi gangguan keseimbangan hemodinamik kardiovaskular. Hipertensi sendiri yaitu tekanan darah sistolik akan mengalami lebih dari 140 mmHg dan juga tekanan darah diastol lebih dari 90 mmHg. Hal tersebut dialami pada pemeriksaan yang berulang. Penyebab hipertensi, hipertensi primer atau hipertensi esensial. Penyebabnya hipertensi satu ini tidak diketahui secara pasti. Penyebab yang tidak diketahui secara pasti biasanya dikombinasikan dengan faktor gaya hidup yang kurang sehat seperti tidak menjaga pola makan dan juga kurang bergerak. Penyebab ini terjadi sebanyak 90% dari penderita hipertensi. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial. Penyebab hipertensi yang satu ini sering dialami kurang dari 10% penderita hipertensi yang kebanyakan memiliki penyakit komorbid atau mengonsumsi obat-obatan tertentu. Penyebab hipertensi yang satu ini lebih jelas dan diketahui penyebabnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hipertensi, yaitu peran volume intravaskuler, peran kendali saraf otonom, dan peran renin, angiotensin, aldosteron. Penata laksanaan hipertensi non-farmakologis. Cara menurunkan tekanan darahnya yaitu mempertahankan berat badan ideal, pendekatan diet atau pembatasan natrium, diet rendah garam, penghentian konsumsi alkohol dan rokok, penurunan stres dan olahraga. Farmakologis berikut merupakan jenis obat antihipertensi yaitu diuretik, simpatolik, beta blocker, penghambat nefron adrenergit, vasodilator arteriol yang bekerja langsung, dan antagonis angiotensin. Pembahasan. Proses ekstrak teh hijau dalam menurunkan tekanan darah. Kandungan yang berpengaruh dalam menurunkan tekanan darah. Yang pertama yaitu katekin, yaitu menghambat pembentukan kerja enzim angiotensin transferase yang akan mempengaruhi pembuluh darah pada saat
vasokonstriksi dan dapat menurunkan ekskresi natrium di ginjal. Yang kedua yaitu L-theanin, memberi efek rileks karena senyawa menembus sawar darah otak. Ketika individu rileks dan suasana hati meningkat, maka dapat menstabilkan tekanan darah. Kandungan tersebut harus memiliki melalui ekstraksi di mana penyaringan untuk memperoleh ekstrak atau bahan aktif simplicia nabati atau hewani dan menggunakan pelarut pembuatan ekstrak teh hijau dilakukan beberapa tahap, yaitu pembuatan serbuk simplicia dan klasifikasinya, yang kedua pemilihan cairan pelarut, yang selanjutnya separasi dan pemurnian, yang keempat pemekatan atau penguapan, yang selanjutnya pengeringan ekstrak, dan yang terakhir penetapan randamen. Proses setelah ekstraksi yakni teh hijau ialah penyeduhan, yakni antara lain teh celup dan teh tubruk. Teh celup, ekstrak teh hijau diolah lagi menjadi potongan-potongan yang kecil sebelum dimasukkan ke dalam kantong teh yang nantinya membuat kandungan katekir dan kafein menjadi berkurang. Sedangkan teh tubruk akan lebih banyak bahan bioaktif yang terkandung di dalamnya. Hal ini dikarenakan permukaan hasil ekstrak teh hijau lebih lebar. Proses penyeduhan teh hijau yang baik melalui penelitian menunjukkan bahwa teh hijau akan baik dikonsumsi ketika waktu 3-5 menit penyeduhan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan optimal terhadap kadar katekin serta kualitas warna seduhan teh, rasa, dan aroma juga ditemukan baik pada waktu tersebut. Mekanisme teh hijau dalam menurunkan tekanan darah. Yang pertama, ekstrak teh hijau dapat mempertahankan tonus pembuluh darah melalui menyeimbangkan zat vasokonstriksi. Yang kedua, fungsi ventrikel dan efek peningkatan produksi nitrat oksida dilakukan oleh teh hijau. Yang ketiga, teh hijau mampu mengatasi stres oksidatif dan mengelola pembentukan ROS dengan cara menghambat enzim prooksidan dan menginduksi enzim antioksidan. Yang keempat, yaitu teh hijau yang telah dikonsumsi akan langsung diproses dalam pencernaan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang kelima, waktu paruh dari mengonsumsi teh hijau ini lebih 5-5,5 jam. EGCG akan diekskresikan dalam urin dalam waktu 8 jam. Nah, penelitian jurnal. Berdasarkan salah satu jurnal yang meneliti teh hijau di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019, didapatkan hasil bahwa teh hijau dapat menurunkan tekanan darah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode desain pre dan post test kontrol grup yang bersifat kuari eksperimen, sehingga dapat mengukur data subjek sebelum ataupun setelah dilakukannya intervensi. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa semua subjek yang diuji mengalami penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik setelah diberikannya teh hijau, sehingga dapat disimpulkan bahwa teh hijau sangat baik dan ampuh dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, baik dalam menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Dengan implikasi keperawatan, teh hijau dapat digunakan menjadi salah satu jalan selain medikasi obat-obatan, namun teh hijau bukan berarti pengganti medikasi obat-obatan. Di samping menggunakan obat-obatan dalam menurunkan tekanan darah, penggunaan teh hijau dalam menurunkan tekanan darah juga harus diketahui oleh dokter dan disesuaikan dengan instruksi dari dokter. Peran perawat dalam hal ini tentunya sangat penting guna memberikan edukasi pada pasien-pasien hipertensi dalam menurunkan tekanan darah, memberikan edukasi tentang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam teh hijau, apakah terdapat salah satu kandungan yang ternyata pasien tersebut memiliki alergi terhadap salah satu kandungan teh hijau. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.